Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agung Sejati selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara webinar kewirausahaan muda tahun 2024 pada pagi hari ini. Yang terhormat Pembina UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa, Bapak Dr. Totok Wianto, SSI MSc, Ibu Dr. Amalia Rizky, SPD MPD, dan Bapak Nasrullah, SPD MPDBI. Yang kami hormati, Ketua Umum UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa, Universitas Lambung Mangkurat, Saudari Fitria. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Webinar Kewirausahaan Muda UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024, Saudari Rina Aprilianti, dan segenap hadirin dan seluruh pengurus serta anggota UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024 yang telah berhadir pada acara hari ini. Puji dan syukur, Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, yang mana hingga saat ini kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dan saling terhubung dalam acara webinar kewirausahaan muda dengan tema membentuk jiwa wirausaha muda dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di era 5.0. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan doa. Kelima, pembacaan sisi pemateri. Keenam, penyampaian materi. Ketujuh, sesi tanya-jawab. Kedelapan, penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama. Kesembilan, pembacaan doa penutup. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara webinar kewirausahaan muda UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Lambung Mangkurat. Hadirin diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon agar suasana berjalan dengan lancar.
Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Webinar Kewirausahaan Muda UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024 kepada Saudari Rina Aprilianti. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pembina UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa atau yang mewakili Kak Fatur Rahman MPD. Yang terhormat Ketua Umum UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa, Kak Fitria. Yang terhormat seluruh panitia yang telah berkontribusi pada acara webinar ini, dan para peserta kewirausahaan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara webinar kewirausahaan dengan tema membentuk jiwa kewirausahaan muda dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di era 5.0. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman penerangan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia sedang menggalakkan Indonesia Emas 2045. Sedangkan permasalahan untuk mencapai cita-cita tersebut adalah tantangan bonus demografi, yang dimana sekitar 13,9% adalah pengangguran terbuka, karena rendahnya sumber daya yang dimiliki. Sehingga, untuk menjalankan visi misi Indonesia Emas tahun 2024-2045, kami dari webinar kewirausahaan mengadakan webinar kewirausahaan dengan tema membentuk jiwa kewirausahaan muda pada zaman pada membentuk jiwa kewirausahaan muda dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di era 5.0. Hadirin yang kami hormati, dengan harapan kegiatan webinar ini diadakan pada hari ini, Sabtu 13 Juli 2024, dapat memberikan gambaran pentingnya wirausaha muda untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Acara ini dapat terselenggara karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada yang telah mendukung penuh terlaksananya acara ini. Dan yang lebih penting, terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kami sebagai panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan. Demikian sambutan dari saya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam kata sambutan saya ada kurang yang berkenan atau ada yang terlupakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Webinar Kewirausahaan Muda UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Umum UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat kepada Saudari Fitria, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, sebelumnya pembina UKM PPPM ULM, yang kali ini diwakilkan oleh Kak Fatur Rahman MPD. Kemudian yang saya hormati, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Monri Praiki Niki Gilian Ratumbusyang MPD. Yang saya hormati, Badan Pengarah UKM PPPM ULM, yang berhadir pada Zoom pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati, alumni UKM PPP ULM yang berhadir pada Zoom kita pada pagi hari pula. Serta yang saya hormati, serta saya banggakan seluruh panitia dan juga peserta yang berhadir pada webinar kewirausahaan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa bertemu melalui Zoom meeting ini pada acara webinar kewirausahaan. Dengan tema
di mana temanya itu untuk membentuk jiwa wirausaha muda dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era 5.0. Nah, pada sambutan ini mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pastinya saya mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan webinar ini, sehingga pada hari ini bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Ketua Pelaksana, temanya itu membentuk jiwa wirausaha muda dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di era 5.0. Maka dari itu, ini adalah suatu langkah yang tepat untuk bisa mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan serta untuk menyiapkan suatu peluang di era 5.0 ini. Kemudian, tidak hanya itu, pada hal ini juga bisa memberikan suatu perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia usaha. Jadi, sesuai dengan tema yang telah dibawakan pada acara webinar kewirausahaan ini, saya mengharapkan semoga setelah kita mengikuti kegiatan ini, jiwa-jiwa wirausaha yang ada di dalam diri teman-teman maupun peserta sekalian bisa terbentuk dengan baik dan kita bisa menyerap ilmunya dengan baik. Kemudian, saya juga mengharapkan semoga dengan adanya webinar ini kita bisa mengintegrasikan teknologi-teknologi sekarang ke dalam wirausaha-wirausaha yang sudah teman-teman miliki atau mungkin teman-teman yang sudah merencanakan sebelumnya. Dan saya juga berharap semoga di acara ini serta panitia dan juga yang lainnya mengikuti acara ini bisa menyimak dan juga menerapkan materinya dengan baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fitri ya atas sambutannya. Sambutan terakhir yaitu dari Pembina UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang kali ini diwakilkan oleh Kak Fatur Rahman MPD sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Kak Fatur Rahman, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Umum UKM PPPMLM Saudari Fitriah beserta jajarannya. Yang sangat saya hormati juga narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Mundri, yang juga merupakan dosen saya. Yang saya hormati juga panitia penyelenggara serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kegiatan hari ini kita masih bertemu meskipun dalam Zoom. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tema pada kegiatan ini membentuk jiwa wirausaha dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di era 5.0 sangat relevan dan penting, terutama di era sekarang di mana teknologi berkembang dengan pesat dan mengubah cara berbisnis dan berwirausaha. Saya merasa sangat berbahagia karena narasumber hari ini adalah sosok yang sangat kompeten dan inspiratif, yakni Pak Mundri. Beliau adalah dosen saya semasa saya S1 dan beliau mengampu mata kuliah kewirausahaan. Pengalaman dan wawasan beliau dalam bidang ini tentu akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Beliau tidak hanya menyampaikan teori di kelas, tapi juga pada saat itu, waktu saya itu ada juga praktek ke beberapa tempat, termasuk di tempat turun dan juga di pembuatan produksi mie. Di era 5.0 menawarkan tantangan dan peluang yang luar biasa. Di satu sisi kita dihadapkan pada kompleksitas teknologi yang terus berkembang, namun di sisi lain, teknologi ini membuka berbagai peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan inovasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membentuk jiwa wirausaha yang adaptif, kreatif, dan inovatif agar dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk kemajuan bersama. Saya berharap melalui acara ini kita semua dapat menggali banyak ilmu dan inspirasi dari narasumber
serta memperkaya wawasan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Bertanyalah, berdiskusilah, dan ambillah inspirasi dari apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Batur Rahman MPD selaku perwakilan dari Pembina UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandu secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharapkan agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi marjidahu. Ya Rabbana lakal hamda kama bagi lil jawa sultani wa haka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami hingga kami masih bisa berkumpul dalam rangka webinar kewirausahaan UKM PPPIM ULM 2024. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadilah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh selama kegiatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kesalahan dan dosa kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa orang yang telah berjasa kepada kami, termasuk dosa orang yang ikut berperan dalam terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Ya Allah yang maha pemberi, berilah kami kesehatan dan keselamatan, mudahkanlah segala urusan kami, lindungilah kami agar dapat mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh selama kegiatan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ala zikrika wa syurika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Ahmad Abdillah yang telah membacakan doa. Untuk sesi berikutnya, yakni pembacaan sesi dan penyampaian materi yang akan dipandu oleh Saudari Iris Kardiani Zaluhu, lalu selaku moderator pada sesi pembacaan sesi dan penyampaian materi ini. Kepada Saudari Iren, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Irene Kardiani Saluhu, selaku moderator yang akan memandu acara inti yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Monri Flex Gilian Ratumbusyang, MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Mulai dari latar belakang pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat S1, Pendidikan Ekonomi Angkatan 2000. Universitas Negeri Yogyakarta S2 Pendidikan Kewirausahaan Angkatan 11, S2 Pendidikan Kewirausahaan Angkatan 2011. Beliau juga memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman penelitian mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat di tahun 2016 sampai tahun 2017. Beliau juga memiliki pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal dan seminar ilmiah, penulisan artikel ilmiah dalam jurnal tahun 2017, dan seminar ilmiah, seminar nasional dan call paper atau Seniman 2 Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga penulis buku mulai tahun 2018 hingga sampai 2021. Beliau memiliki keahlian kompetensi kewirausahaan, pengantar pemasaran, manajemen penjualan, riset pemasaran, perencanaan usaha kecil dan menengah, manajemen pemasaran, pengelolaan bisnis retail, perilaku kemauan. Itu tadi CV dari pemateri dari Bapak Monri Fresnach Giliran Tumusya MPD yang mana memiliki banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan dan menyimak materi Bapak. Jadi, saya persilakan kepada Bapak Monri untuk menyampaikan materi selama 75 menit. Kepada Bapak Monri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktu dan tempat kepada saya, kepada Pak Fatur Rahman. Sehat selalu Pak Fatur Rahman, sukses para panitia yang sudah hari ini bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini, yang insya Allah nanti akan jadi amal jariah buat kita semua. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai kewirausahaan artificial intelligence dan era 5.0, di mana boleh dibikinkan slide. Oke. Ya, next. Ya, terima kasih. Belum, slide kedua masih. Itu slide beberapa slide saja. Ya, itu. Oke, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ini adalah pekerjaan salah satu dari 10 pekerjaan yang akan hilang. Kurang lebih 10 tahun ke depan ada 2 pekerjaan. Dua ini diantaranya adalah pekerjaan menjadi seorang guru, karena basic kami adalah pencipta guru atau tenaga pengajar. Kemudian sebelah kanan, karena saya punya pengalaman kerja di bank. Jadi di sebelah kanan itu, di versi saya sebelah kanan itu ada teller. Nah, kalau guru bisa digantikan oleh siapa? Oleh YouTube, oleh apa namanya ya, artificial intelligence tadi salah satunya. Kemudian teller juga sudah digantikan oleh mesin penghitung uang. Nah, jadi kalau di bank itu sekarang tidak boleh lagi menyetor ke teller untuk mengurangi antrian itu kurang daripada 5 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Di atas 5 juta boleh menyetor di teller. Nah, jadi nanti 10 tahun ke depan kemungkinan besar 2 profesi ini pasti akan hilang biasanya. Jadi mudah-mudahan saja guru tidak hilang. Oke, next. Kita akan berbicara apa sih, kenapa kewirausahaan muncul. Yang jelas, kewirausahaan itu muncul ada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor pengangguran. Pengangguran yang terjadi di Indonesia salah satunya atau di dunia itu ada
6 hal. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan, mohon maaf, 5. Pertama adalah tingginya persaingan global. Itu bisa menyebabkan terjadinya pengangguran. Kenapa bisa menyebabkan terjadinya pengangguran? Persaingan global kita bisa lihat saja. Indonesia ini di data terakhir kalau tidak salah itu peringkat PISA-nya kita itu negara ke-35 dari 40 negara. Jadi kemampuan membaca, kemampuan literasi, kemampuan numerasi masyarakat Indonesia itu berada di peringkat ke-35. Keinginan minat membaca orang Indonesia itu berada di peringkat 40 dari 42 negara. Jadi sebetulnya kenapa kita ini mohon maaf ya, karena kalau saya insya Allah belak-belakan saja. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali beberapa sistem yang mungkin ada kesalahan. Salah satunya adalah sistem pendidikan kita. Itu bisa ada terjadi kesalahan. Sehingga Indonesia hanya akan menciptakan tenaga kerja di lower manager, bukan menjadi top manager. Negara penghasil tenaga kerja yang terbaik itu biasanya berasal dari Singapura. Jadi kalau orang Singapura itu kuliah di Singapura, dia menciptakan manajer, kita diciptakan untuk menjadi bawahan. Satu, tingginya persaingan global. Yang kedua, sulitnya mobilitas geografis karena rendahnya pemerataan industri. Indonesia ini merupakan negara kepulauan, di mana antara pulau satu dan pulau lainnya itu sangat jauh posisinya, sehingga pada saat kita mau berangkat anggap saja ke ibu kota, ke Jakarta untuk ngambil barang, atau kita mau ngambil barang di Surabaya, kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan pesawat dengan biaya yang sangat mahal. Makanya ada tren, ini kebetulan nanti saya insya Allah besok itu mau ke Malaysia. Saya pulang dari Malaysia itu, saya dari Malaysia mau ke Medan, terus mau ke Jakarta. Antara Medan ke Jakarta itu tiket harga 2 kali lipat dibandingkan saya dari Medan ke Malaysia kembali, kemudian dari Malaysia ke Jakarta. Sekarang trennya seperti itu. Harga tiket sangat mahal. Nah, apalagi untuk daerah-daerah terpencil. Kita mau jualan saja, contoh saja di Papua. Di Papua itu dia jual bensin 50.000. Mereka itu kalau misalnya pulang itu tidak kurang membawa paling tidak 5 juta rupiah, 10 juta rupiah untuk bisa sampai di pedalaman mereka. Jadi memang sangat sulit sekali mobilitas geografisnya. Kemudian berikutnya, rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan. Maksudnya apa? Kualitas pendidikan kita itu rendah. Pada saat kita berlomba-lomba berbondong-bondong untuk lulus dengan IPK tertinggi, tetapi IPK hanya angka di atas kertas. Jadi kualitas yang diutamakan. Kalau di luar negeri sana orang-orang tidak berbicara mengenai IPK. IPK itu cuma ada di Indonesia. Tetapi memang IPK mempengaruhi ya. Kita tidak bisa mendaftar pekerjaan kalau tidak karena IPK kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita? Kualifikasi pendidikan misalnya contoh, pada saat saya itu kerja di Bank Mandiri itu saya diterima karena ijazah saya ada pendidikan ekonominya. Saya bisa berhitung, saya bisa akuntansi, saya bisa manajemen. Tetapi sekarang ini kalau orang mau kerja di bank, dia bisa berasal dari jalur mana saja. Artinya apa? Artinya tidak sesuai antara kualifikasi pendidikan dengan tempat pekerjaan. Padahal sudah ada tuh ceritanya bahwa tidak akan apabila kita tidak menyerahkan sesuatu kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu kita sudah pegang. Jadi ini yang ketiga adalah rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan. Berikutnya adalah, ini sebabnya kenapa kita harus membuat lapangan pekerjaan. Terbatasnya lowongan kerja dan tingginya kebutuhan kerja. Setiap tahun, kalau di dalam ilmu ekonomi, itu kita mengatakan adalah pengangguran. Para mahasiswa ini sebenarnya adalah pengangguran terselubung. Usia kerja kita itu dari 16 tahun sampai 65 tahun, kita ini sebetulnya bisa bekerja. Tetapi kita tidak bekerja dikarenakan kita kuliah. Nah, artinya kita ini sebenarnya itu bisa bekerja,
Tapi karena kita kuliah, kita tidak bekerja. Kemudian pada saat kalian lulus, 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian kalian lulus, kalian itu akan mencari pekerjaan, tetapi lowongan pekerjaan yang tersedia itu sangat minim. Oleh karena itu, kualifikasi pendidikan kalian akhirnya mainnya di middle di low pekerjaan ya, di low manager semua. Yang harusnya kalian itu berada di administratif, tapi kalian akhirnya cuma sebagai bawahan yang hanya mengerjakan pekerjaan saja, sesuatu pekerjaan, tidak mengambil keputusan. Ini sebabnya kita harus membuat lapangan pekerjaan, yaitu melalui kewirausahaan. Berikutnya, karakter yang malas dan tidak mau mengambil resiko. Jadi, banyak sekali orang menganggur karena dia malas. Bahkan, berita terbaru generasi Z itu 58% lebih baik menganggur daripada bekerja tetapi tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan keinginannya. 58% generasi Z tidak ingin bekerja. Berarti generasi Z kita berada di karakter yang malas. Makanya ada ini ya, ada apa namanya? Ada joke ya, ada candaan. Kita tidak menuju Indonesia emas, tetapi kita menuju Indonesia cemas. Di tahun 2045 itu kita nggak tahu nanti tenaga kerja kita ini apakah akan bersaing di dalam negeri, apakah bisa bersaing di luar negeri, ataukah bersaing di dalam daerah kita sendiri. Nah, coba saja misalnya nih, ULM. Tiap tahun menghasilkan, anggap saja 6.000 lulusan tiap tahunnya. Apakah 6.000 itu terserap di lapangan? Belum tentu. Karena apa? Karena terbuka. Kalau kita anggap saja kita misalnya mau bersaing di Banjarmasin saja atau di Kalimantan Selatan saja. Apakah yang mencari kerja di Kalimantan Selatan hanya berasal dari ULM? Ada juga universitas lain, ada sekolah tinggi lain yang ikut bersaing di sini. Nah, ini yang menjadikan kita ini apa namanya? Kebutuhan kerja kita itu tinggi. Kemudian berikutnya adalah banyak sekali mahasiswa yang tidak mau mengambil resiko dikarenakan tidak mau berwirausaha karena tidak mau mengambil resiko, takut gagal, takut bangkrut. Segala sesuatu kalau tidak dilaksanakan itu tidak tahu hasil ujungnya bagaimana. Minimal kalau usaha kita itu, ini saya ada, ini buku, ini pendidikan kewirausahaan lagi dibikin nih. Jika usaha tidak membuahkan hasil, setidaknya usaha itu menambah pengalaman. Bagaimana kita mau berpengalaman kalau tidak melakukan usaha? Jadi pada saat kita mau buka usaha, silakan saja ambil resikonya kita tanggung. Tetapi resiko jangan langsung ambil resiko ya. Resiko itu bisa dialihkan kepada orang lain, bisa dibagi dua dengan orang lain, bahkan bisa dihitung untuk meminimalkan resiko. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi itu bisa berakibat yang sama seperti hal-hal di atas. Maksudnya bisa mengakibatkan kita ini menganggur. Tidak semua orang tuh bisa menggunakan. Tidak semua orang mungkin bisa nih dia main aplikasi, dia bisa hebat di handphone, tapi belum tentu dia bisa bagus di laptop. Tidak semua bisa bagus di komputer. Karena dia sudah terbiasa seperti ini saja. Oke, next. Nah ini era 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang muncul di Jepang dan telah menjadi topik penting dalam diskusi global tentang transformasi sosial dan ekonomi di era digital. Artinya kita garis bawahi, di era digital. Konsep ini mengusung visi tentang bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai kemajuan. Kita garis bawahi dulu. Sampai dengan untuk ini saya tutup dulu ya. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital. Bukan berarti pada saat semua orang pegang handphone, orang Indonesia umur 2 tahun saja anak-anak sudah dikasih handphone. Ya. Dia bisa memanfaatkan teknologi digital, tetapi apakah dia bisa mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan? Para mahasiswa yang ada di sini kalau pegang handphone buat apa biasanya? Twitteran atau X? Facebookan bagi kayak saya orang-orang tua, IG, Instagram. Ngapain? Cuma buat flexing. Cuma buat
apa namanya, bikin story dan sebagainya. Padahal konsep 5.0 ini yang kita hubungkan nanti dengan kewirausahaan, bagaimana caranya para mahasiswa itu bisa memanfaatkan fasilitas gadgetnya, smartphone-nya untuk menambahkan kemajuan ekonomi individunya sendiri. Jadi kalau misalnya diusahakan jualan, kan tidak jadi masalah, kita cuma update status, kemudian yang kita update itu ada barang jualan kita bikin Google My Business, kita bikin Instagram Ads, dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada topik mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Bagaimana usaha kita itu bisa berada di tempat yang paling tinggi pada saat pencarian gitu ya. Ini, jadi bagaimana caranya agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Next. Revolusi industri 4.0 mengacu pada penggunaan teknologi digital. Jadi bagaimana orang bisa menggunakan teknologi digitalnya. Tetapi dan otomatisasi dalam industri dan manufaktur. Artinya apa? Artinya waktu 4.0 itu banyak sekali dikerjakan oleh gadget. Mohon maaf, dikerjakan oleh robot ya, dikerjakan oleh robot. Sudah ada pengganti. Kalau misalnya dulu pernah nonton apa namanya? Apa namanya? Coklat Factory itu zaman yang film terdahulu, bukan yang sekarang, bukan Willy Wonka yang sekarang, tapi yang dulu itu pekerjaan orang tua Willy Wonka, pekerjaan anak yang jadi salah satu tokoh utamanya itu, orang tuanya itu dipecat karena sudah ada mesin untuk nutup odol. Saya masih ingat itu, untuk nutup odol, akhirnya banyak yang tersingkirkan. Kemudian, kalau dulu juga digantikan tenaga manusia, digantikan oleh tenaga kuda, digantikan kemudian mesin uap dan lain sebagainya. Sekarang kan posisinya 4.0 itu menggantikan manusia dalam menggunakan teknologi digital dan otomatisasi dalam industri manufaktur. Sekarang, Society 5.0 itu mengambil langkah lebih jauh lagi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara menyeluruh. Pernah dengar misalnya Alexa, Alexa kalau tidak salah. Atau kita misalnya coba saja pakai Siri saja. Jadi orang nggak perlu lagi pencet-pencet handphone, dia cukup teriak, Hai Siri. Atau misalnya kita mau ganti pakai Smart TV ya, kita mau ganti channel, mau ganti YouTube, kita cuma bilang, Halo Google, Google, buka ini, terbuka. Artinya apa? 5.0 ini lebih, mohon maaf nih dalam tanda kutip, lebih mengerikan dibandingkan 4.0. Ini yang akan jadi masalah ke depannya. Next. Nah, karakteristik utama Society 5.0 adalah integrasi teknologi dan manusia. Jadi manusia dan teknologi itu diharapkan dia jadi satu. Teknologi itu dianggap bernyawa karena adanya manusia yang menggerakkan ya. Tetapi misalnya contoh, nanti saya mungkin cerita nih ya. ChatGPT itu sudah masuk di 5.0. Semua mahasiswa rata-rata, saya tidak bilang S1 saja ya, S2, S3, profesor, tidak profesor, itu pasti menggunakan ChatGPT ataupun sejenisnya. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita itu mulai mengurangi kapasitas otak kita dengan terlalu memanfaatkan teknologi ChatGPT. Akhirnya manusia ya malas berpikir. Ingat kan, orang-orang kena stroke itu, penyakit stroke itu karena manusianya tuh susah, bukan terlalu berat berpikir saja, tetapi malas berpikir, otaknya nggak kepake. Tuh, ini integrasi teknologi dan manusia. Kemudian adalah pemberdayaan individu dan komunitas. Jadi seperti kalian ini sudah jadi komunitas. Bagaimana komunitas satu dan lainnya ini bertemu di dalam satu room seperti ini, di Zoom, di Google Meet dan sebagainya itu. Kemudian kita saling sharing mengenai apa sih sebetulnya yang terjadi. Kalau misalnya saya memang tidak terlalu jauh ya jalannya, tidak terlalu jauh mainnya ya. Tetapi kalau menurut saya saat ini pandangan saya Zoom hanya dipakai pada saat kegiatan seperti ini saja. Ada topik tertentu dengan peserta yang sudah dibikin sedemikian rupa mengikuti kegiatan. Tetapi di luar sana ada orang masih menggunakan Zoom misalnya untuk apa? Kalau orang banyak mungkin berturai pantun, kemudian ada yang curhat dan sebagainya.
itu masyarakatnya itu macam-macam orangnya, tetapi dibikinkan satu wadah. Siapa tahu misalnya ada yang mau bercerita, ada yang mau atraksi dan sebagainya. Saya sering nonton itu di YouTube. Kemudian ada solusi berkelanjutan. Jadi kalau 4.0 itu dia mandek ya, mesin kalau tidak bisa bekerja berarti stop, digantikan. Tetapi kalau ini tidak, AI ini dia akan berbicara mengenai, oh kalau ini tidak masuk akal, ini ada solusi yang berikutnya. Makanya kalau kita misalnya main ChatGPT saja, pada saat kita baca hasil dari ChatGPT, kemudian kita tidak serak dengan hasilnya tadi, maka kita bisa ketik lagi nih keywordnya, misalnya selain daripada itu, enter, dia muncul lagi itu terus dan akhirnya kita kita jujur saja kalau menggunakan ChatGPT itu kita malah mengiyakan apa pendapat dia, bukan dia mengiyakan apa pendapat kita. Oleh karena itu makanya kita katakan adalah solusi berkelanjutan yang dibikinkan oleh AI tadi. Next. Hal positif dari AI, artificial intelligence dapat meningkatkan produktivitas. Agent, ya, agent khususnya misalnya mau bikin apa namanya usaha, kemudian apa namanya ada kan kalau apa ya namanya kalau Excel itu ya itu di bawahnya itu kan ada tuh yang chat Maya itu kan bukan orangnya itu kan AI yang menggerakkan itu. Agent yang menggunakan AI dapat menangani 13,8% lebih banyak pelanggan per jamnya. Artinya apa? Karena dia ini robot, dia bukan manusia. Manusia kita batas kerja kita nih ya, sebenarnya nih ya. Kalau orang Jepang, orang Korea Selatan, itu dia kerja 13, 14, 15, 16 jam. Bahkan seorang suami di Jepang itu kok dia pulang kurang daripada 12 jam, dia pulang ke rumah istrinya ngomel, kenapa pulang sekarang? Kenapa cepat pulang? Biasanya orang-orang Jepang itu kalau habis pulang mereka ada acara minum-minum atau sosialisasi. Sama seperti Korea, mereka itu dikejar dengan deadline, kemudian mereka harus bisa apa namanya menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu yang membuat kenapa masyarakat Jepang itu banyak yang stres dan bunuh diri. Tapi Indonesia itu 8 jam. 8 jam saja. Berangkat pukul 8 pagi, pulang pukul 4 sore. Yang terjadi di tengah-tengah itu ada isoma, ya. Istirahat makan jam 1 sampai jam 2. Saya mau tanya dengan kalian, pernah nggak kalian itu dia ada tulisan istirahat 13.00 sampai 14.00. Pada saat kita datang 14.00, orangnya masih belum ada. Beberapa instansi, khususnya instansi pemerintah, kelakuannya seperti itu. Nah, jadi misalnya mau dicari, wah jangan-jangan Bapak ini bohong, silakan saja ke dinas-dinas yang ada. Saya sampai ini bikin surat penelitian hampir 3 minggu tidak selesai. Alasannya apa? Alasannya kepala dinasnya sibuk, wakilnya tidak ada di tempat, ada ikut pelatihan dan lain sebagainya. Indonesia banyak banget alasan, ya. Profesional bisnis yang menggunakan AI dapat menulis dokumen bisnis 59% lebih banyak per jamnya. Bahkan misalnya penulis buku dia akan bisa menggunakan AI dan dapat 59% lebih banyak per jamnya. Pemrogram yang menggunakan AI dapat membuat kode proyek 126 lebih banyak per pekan. Jadi satu pekan itu, satu minggu itu dia bisa bikin hampir 2 kali lipat pekerjaannya itu. Ini adalah hal positif dari AI. Next. Tetapi, oh ya, dampaknya apa? Terjadi perubahan di sektor pendidikan. Ya, ChatGPT. Kemudian apa? Transformasi ekonomi. Pokoknya 3 hal yang saya sebutkan di sini. Ini yang berpengaruh masyarakat yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, khususnya 5.0 ini insya Allah tergerus dan tergantikan dengan orang-orang yang lebih paham mengenai mengenai AI ini sendiri. Bahkan pengembang AI itu malah takut, jangan-jangan AI nanti bakal menguasai dunia, bakal menguasai bumi dan sebagainya. Itu sudah, kalau kalian mundur ke belakang nonton film Doraemon itu sudah pernah ada itu diungkapkan di situ tuh. Jadi sebetulnya kita ini berbahaya. Dampak society-nya pertama perubahan di sektor pendidikan, ya. Perubahan di sektor pendidikan. Kemudian berikutnya juga adalah permasalahan mengenai
permasalahan mengenai transformasi ekonomi ya. Transformasi ekonomi. Kemudian berikutnya adalah apa namanya? Terjadi peningkatan kualitas hidup. Harusnya terjadi peningkatan kualitas hidup di pada masyarakat tadi ya. Oke, next. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ya. Ini tadi ini salah satunya kenapa apa namanya yang saya ceritakan ini terjadi di tempat saya sendiri. Saat ini saya lagi Zoom, sebelah kanan saya lagi mengaksesori PPG. Nah, jadi kan orang-orang kayak kita kalau dulu nggak ada fasilitas Zoom dan ini ya dan Gmail, Gmeet ya, Google Meet nggak bisa kerja sambil dua kayak gini kan. Habis ini nanti giliran saya gantian. Oke. Perbedaan mendasar industri 4.0 dengan 5.0 adalah adanya pergeseran fokus yang tadinya berfokus pada nilai ekonomi menjadi fokus kepada keberlangsungan dan kesejahteraan. Jadi kalau dulu itu pokoknya bagaimanapun caranya, nah ini berfokus pada nilai ekonomi adalah hari ini kita cari, hari ini kita dapat, hari ini kita habiskan. Tetapi kalau sudah 5.0 ini orang sudah mulai berpikir nanti bagaimana ke depannya ya. Bagaimana, apakah masih bisa bekerja, apakah masih bisa makan, apakah masih bisa dapat ekonomi yang bagus di tahap berikutnya. Industri 4.0 berfokus pada bagaimana mengotomasi sebuah pekerjaan. Sementara industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Maksudnya bagaimana di sini? Kalau kita tuh berpikir ya, orang ini saya masih cerita. Jam 5 tank pulang gitu. Nggak ada urusan, pokoknya kalau sudah sampai rumah nggak ada pekerjaan tidak dibawa lagi ke rumah. Tetapi yang dikerjakan selama 8 jam itu apakah efektif? Kalau kita tanyakan saja, pada saat mahasiswa masuk 2 SKS 100 menit. 100 menit apakah 100 menit itu memang dipergunakan dengan baik untuk belajar? Enggak. Tidak semua mahasiswa itu duduk dengerin dosennya diskusi, bertanya, aktif dan lain sebagainya. Bahkan ada. Ini siapa yo yang biasanya duduk di bangku belakang ya? Duduk di bangku belakang, ruhnya itu hilang kemana, badannya ada di tempat. Ini biasa seperti itu tuh. Dia nanti butuh-butuhnya kalau sudah final test panik, kalau sudah mid test panik, nanya sama teman-temannya nggak mau ngasih lihat, nggak mau nyontekkan, apa yang terjadi dimusuhin sama dia dan seperti itu. Tapi biasanya orang-orang seperti itu akan lulus dengan IPK yang gegap gempita juga. Wah, dia bawa IPK itu. Kita tadi berbicara masalah kualitas kualitas ini ya, kualitas pendidikannya itu. Industri 4.0 berfokus pada efektivitas otomasi sebuah mesin dan teknologi. Sementara industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi pengetahuan seseorang. Jadi kita yang diminta untuk lebih aktif dan dibantu dengan AI. Kalau ini kan enggak, kalau 4.0 ini adalah mesin saja. Jadi ibaratkan masih apa namanya manusianya duduk sambil ngemil, dia cuma pencet-pencet selesai tinggalin dia. Tapi kalau ini enggak, 5.0 itu orangnya itu minta bantuan dengan AI. Bagaimana caranya produktivitas itu meningkat. Jadi manusia yang ngasih ide, AI itu dia membantu mengenerate-kan, membantu mengolahkan. Berikutnya, industri 4.0 berfokus pada sistem komputerisasi. Sementara industri 5.0 fokus bagaimana mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin. Kalau ini komputer, 4.0 itu komputer, pencet-pencet, selesai, enter, jalan sendiri dia. Tapi kalau misalnya 5.0 itu mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin. Bantuan mesin bukan hanya komputerisasi, tapi juga mesin yang digunakan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan manusia. Oke. Next.
Ini nanti sesi tanya jawabnya terakhir ya berarti ya. Ancaman disrupsi dan pengangguran karena AI. Kemajuan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah paradigma pekerjaan secara global. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi terjadinya pengangguran massal dalam akibat kemampuan AI dalam menggantikan pekerjaan manusia. Yang dulu itu penulis itu kalau nulis buku sekarang bisa tergantikan dengan adanya program-program. Bahkan posisinya itu ada di mana para manusia itu menggunakan berbagai apa namanya aplikasi untuk bagaimana caranya, ya anggap sajalah kalau misalnya kita cari saja ya, joki skripsi itu kan banyak juga menggunakan AI ya. Jadi sebetulnya akhirnya para mahasiswa-mahasiswa yang lain yang mengikuti proses betul-betul pada saat bikin skripsi itu tergantikan dengan adanya joki. Jadi dia malas, nanti terjadi pendadaran dan sebagainya, susah akhirnya pada saat ujian skripsinya. Otomatisasi tugas rutin yang dulunya dilakukan oleh tenaga manusia merupakan salah satu dampak utama dari kemajuan teknologi AI. Oke, next. Otomatisasi tugas rutin yang dulunya dilakukan oleh tenaga manusia merupakan salah satu dampak utama dari kemajuan teknologi AI. Tidak hanya pekerjaan dengan tingkat kesederhanaan rendah itu yang terancam, tetapi pekerjaan yang memerlukan kemampuan analitis dan kreatif terpengaruh juga bahkan. Ya tadi saya katakan salah satunya adalah penulis. Keunggulan AI dalam menghasilkan konten tertulis, bikin musik, bikin Canva aja sekarang sudah pakai AI loh ya. Bahkan smartphone kita pakai AI. Bahkan kalau misalnya mau dikatakan palang pintu di Jepang itu dia pakai AI. Keunggulan AI dalam menghasilkan konten ini serupa dengan manusia. Itu telah menimbulkan pertanyaan tentang relevansi pekerjaan kreatif manusia di masa depan. Jadi nanti akhirnya selain kita ini tidak lagi kreatif karena sudah merasa digantikan oleh AI, nanti kita tergerus pekerjaan kita juga digantikan. Manusianya digantikan, AI-nya. Orang sekarang banyak perusahaan-perusahaan banyak memecat tenaga kerja itu karena apa? Karena sudah digantikan oleh AI. Oke, next. Ini contoh perusahaannya Google memecat Amazon, Microsoft, Discord, silakan dicari saja. Itu banyak yang memecat karyawannya dikarenakan digantikan oleh AI. Oke, next. Sedangkan, oke, kita akan bertanya, kita akan masuk ke dalam ranah kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi kalian nanti kalau keluar itu harus bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, wirausaha itu seperti itu. Dengan menggabungkan kreatif dan inovatif. Kreatif itu idenya, inovatif itu produknya. Yang berguna bagi masyarakat. Buat apa bikin sesuatu yang kreatif dan inovatif tapi tidak berguna bagi masyarakat. Kegiatan ini untuk mendatangkan keuntungan berupa uang. Pak, tidak hanya berupa uang saja, Pak. Betul. Ada juga orang yang masuk di sociopreneurship itu dia tidak mikirin uang. Tapi bagaimana caranya dia bisa memberikan kemaslahatan umat gitu. Dengan cara membangun sebuah produk atau jasa yang unik dan baru. Apakah semuanya harus berbentuk baru? Tidak juga. Apakah barang itu harus baru sama sekali? Tidak juga. Sesuatu yang lama itu bisa dibikin sedemikian rupa untuk seolah-olah seperti baru. Banyak konsep yang sebetulnya tuh lama, tetapi kok kayaknya ya. Contoh saja, nasi igut orang Banjar, nasi igut itu kan tidak ada bedanya dengan onigiri. Jadi memang namanya aja di nasi igut, tapi orang rame waktu beli itu. Terus apa lagi? Orang bikin boba, yang dulu mungkin orang konsepnya dari cendol, sekarang pakai boba. Kemudian susu, ya milkshake itu ya susu gitu kan. Dan sebagainya. Ini adalah kewirausahaan. Wirausaha itu adalah seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan. Jadi dia melihat kesempatan nih, apakah yang diperlukan di masyarakat. Muncul idenya, baru dia bikinkan dengan sumber daya yang ada dan menciptakan peluang usaha baru untuk masyarakat luas. Mixue, kemudian nih, kalau dulu tuh yang paling keren itu adalah orang bikin masker. Orang bikin masker itu termasuk loh. COVID-19, orang berbondong-bondong bikin masker, ada yang bikin ininya, tali belakangnya, dan sebagainya. Itu banyak tuh. Itu hebatnya wirausaha di zaman itu tuh. Dia bisa menangkap peluang, dia melihat kesempatan itu, dia bergerak. Akhirnya kita bukan sebagai inventor, kita cuma sebagai follower saja.
Ini susahnya. Kita ini adalah negara yang konsumtif. Masyarakatnya banyak menggunakan saja, jadi user saja, tidak menjadi pembuatnya, tidak menjadi kreatornya. Itu yang jadi masalah. Oke, next. Kewirausahaan dan AI, digital entrepreneurship, ini saya ngambil yang itu saja, adalah istilah yang menggambarkan bagaimana kewirausahaan itu akan berubah karena bisnis dan masyarakat terus ditransformasikan oleh teknologi digital. Kewirausahaan digital menyoroti perubahan dalam praktek wirausaha. Apa sih contohnya? Kita ini menggunakan teknologi internet. Kalau dulu kita masih sebar brosur, kita masih pakai banner, kita masih pakai spanduk. Kalau sekarang nggak lagi, orang sudah pakai Instagram untuk bikin iklan di situ, orang pakai Facebook, orang pakai Google My Business untuk memetakan di Google Maps-nya dan sebagainya. Ini adalah kewirausahaan digital. Dia memasarkan cukup tiap hari dia taruh saja, dia bikinkan hashtag untuk bisa membuat para para usaha itu, para usahawan itu dia bisa muncul bisnisnya ya karena itu tadi dia menggunakan teknologi yang ada melalui internet. Saya tidak yakin ada manusia yang tidak tahu di internet sih sebetulnya. Orang Indonesia ini termasuk negara nomor 2 pengguna, nomor 2 apa nomor 1 ya? Pengguna TikTok. Amerika Serikat itu nomor 1 kalau tidak salah. Kita nomor 2. Jadi kita ini malah mengalahkan Cina. Facebook, Instagram kita ini juara. Makanya Indonesia ini dikatakan sebagai negara segitiga emas. Apapun yang dijual di Indonesia pasti laku. Jadi kita ini memang ya tadi ya pemakan segala. Orang kita ini pemakan segala. Oke, next. Kewirausahaan digital mencakup segala sesuatu yang baru dalam hal tentang kewirausahaan di dunia digital, termasuk satu, cara-cara baru menemukan pelanggan untuk usaha wirausaha. Jadi maksudnya itu yang ditaruh tadi yang search SEO, search engine optimization. Jadi kalau misalnya kita ketik saja di Google misalnya. Saya tuh kalau misalnya berada di luar kota, mau laundry baju saya cukup ketik di Google. Laundry terdekat. Selesai. Nanti saya cari di situ tuh. Oh, yang mana yang bisa pesan, yang bisa antar, jemput dan sebagainya. Jadi ini adalah yang pertama. Yang kedua, cara-cara baru untuk merancang dan menawarkan produk dan layanan. Bahkan kan di situ tertulis tuh kalau kita lihat di IG, di Instagram itu ada kunjungi profil Instagram. Itu salah satunya adalah menawarkan produk dan hebatnya Instagram itu dia sudah menggunakan yang namanya ini algoritma. Sudah mulai dulu sih dia menggunakan algoritma. Apa itu algoritma? Apapun yang Anda pernah buka, dia akan berputar di topik itu saja. Jadi mereka tahu nih, hebat loh. IG itu dia tahu. Kita lagi misalnya mau masak nih, mau masak atau mau beli baju second misalnya. Nanti akan muncul tuh semua akun yang barang-barang second itu dia akan muncul. Kemudian berikutnya adalah cara-cara baru menghasilkan pendapatan dan mengurangi biaya. Ini salah satu mengurangi biaya, tidak ada lagi jasa marketing itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang yang kesana kemari menawarkan, tidak ada lagi sales, bahkan menghilangkan pekerjaan sales. AI ini digital, kewirausahaan digital ini dia menghilangkan sales, bayangkan, menghilangkan marketing. Karena sudah bisa ada di Instagram, lebih mudah, lebih murah, lebih familiar. Terakhir adalah peluang baru untuk berkolaborasi dengan platform dan mitra. Jadi apapun itu bisa bekerja sama. Jadi hebatnya di kewirausahaan digital itu rekan-rekan yang tergabung di dalam satu forum kewirausahaan itu dia bisa, oh ternyata saya punya produk ini tidak ada di produk Anda. Bagaimana kalau kita kolaps? Nah ini nomor 4 tuh seperti itu. Oke, next. Teknologi AI menawarkan kemudahan untuk meningkatkan produktivitas serta menciptakan inovasi produk dan layanan dalam bisnis. AI juga telah membantu wirausaha dalam mengembangkan strategi perusahaan, mengembangkan rencana bisnis, dan melakukan pendekatan sumber daya demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi AI ini sudah banyak sekali mengambil peran dan tugas manusia. Saya cuma bilang hati-hati kalau kita tidak menjadi wirausaha yang memanfaatkan AI, maka kita akan dimanfaatkan AI. Kalau kita tidak memanfaatkan AI, kita itu tidak bisa bekerja, tidak bisa membuat satu usaha di mana tidak dapat menghasilkan keuntungan. Lebih banyak ngeluar duit.
kita menggunakan jasa orang lain, kita menggunakan ini karena kita tidak familiar dengan AI. Jadi saya sarankan kalian, para wirausaha muda khususnya mahasiswa itu sudah mulai berpikir dari sekarang bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan AI ini untuk membuat kita kaya. Enak loh kaya itu para mahasiswa, lebih enak dibandingkan miskin ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan yang satu kelas yang ada di sini di Zoom ini nih kaya semua. Oke, next. Indonesia itu mengalami peningkatan jumlah bisnis rintisan atau startup. Walaupun ada cerita nih banyak yang bertumbangan, yang sudah dekakorn, kemudian unicorn dan sebagainya itu sudah bertumbangan. Berbasis digital yang tinggi, yaitu dari asalnya di 2015 itu 52 orang, itu menjadi 2000, dari 52 orang menjadi 2.210 perusahaan hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Bisnis digital yang akan terus berkembang tentu akan melakukan usaha upaya inovasi digital dalam bisnisnya. Sehingga AI memiliki peranan yang besar dalam kegiatan kewirausahaan dan bisnis yang akan terus berkembang. Ini yang jadi masalah. Makanya kita ini harusnya bisa menjadi salah satu bagian dari bisnis rintisan yang ada. Coba bayangkan saja orang berani beli, punya uang dia berani beli franchise-nya Mixue itu 800 juta, bayangkan. Sekarang coba lihat Mixue-nya bagaimana. Karena viralnya itu apa? Ya tadi salah satunya orang menggunakan chatbot. Untuk saya tahu salah satu akun yang bisa digunakan untuk beli follower, untuk beli like, untuk beli dan sebagainya. Itu sebetulnya ya tenaga yang digunakan untuk beli AI. Untuk 10.000 follower cuma cukup bayar 10.000 saja misalnya. Itu peluang buat orang. Kita mikir, oh sudahlah saya itu aja ikut situ aja, ikut bayar di situ aja. Padahal ada yang salah karena itu fake ya. Sebuah usaha yang dirintis dengan fake atau kecurangan itu saya rasa tidak akan bertahan lama. Itu. Next. Contoh-contohnya, nah ini satu aplikasi penyedia jasa ya, antar makanan, jasa pijat, jasa bersih dan lain sebagainya. Sudah digunakan oleh siapa aplikasi ini? Oleh Gojek. Sudah ada di situ. Aplikasi otomasi pengembangan SDM. Teknologi tersebut nanti akan melengkapi, membantu maupun menggantikan tenaga kerja manusia. Selain itu, teknologi AI ini bahkan bisa meminimalkan human error. Orang kalau sudah pakai komputerisasi, kita itu sudah mulai dari jauh juga sudah bisa kita ngeremot dari aplikasi kita sendiri. Jadi tidak ada lagi yang putus tangan dan sebagainya. Ini pakai aplikasi otomasi pengembangan SDM. Ada cloud hosting. Layanan ini biasa digunakan untuk Anda yang memiliki website dengan traffic yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, kita bikin website, kita bisa menggunakan cloud hosting. Jadi supaya trafficnya tinggi, supaya maksimal hasilnya. Website baru yang sedang dalam proses pengembangan. Kemudian yang paling saya utamakan adalah digital marketing. Saya ngajar di Kominfo itu digital marketing. Masih banyak juga sebetulnya ibu-ibu, orang muda yang usahanya itu banyak tradisional. Dia tidak menggunakan digital marketing. Dia tidak menggunakan Instagram dan sebagainya. Satu sisi bagi kompetitor atau saingan senang. Karena yang kita tahu, oh dia nggak bisa tuh. Saya kemarin tuh ke Amuntai sama mahasiswa pendidikan ekonomi itu berangkat ke Amuntai. Banyak sekali di situ pengrajin purun, pengrajin apa namanya tikar itu dia tidak menggunakan marketplace. Nah, ada salah satu mantan mahasiswa saya yang dia ngumpulin dan dia menggunakan digital marketingnya untuk menjual produk yang dia beli dari pengrajin. Jadi pengrajin itu jual misalnya 15.000, dia bisa jual sampai 40.000. Dia ngambil keuntungan besar, iya karena apakah wajar? Wajar karena dia mengambil kesempatan itu dan melihat peluang tersebut. Jadi saya rasa wajar. Oke, next. Habis dah. Nah, singkat ya mudah-mudahan ada banyak pertanyaan untuk memaksimalkan keinginan mahasiswa berwirausaha. Ini saya cerita yang buruknya ini sengaja untuk memancing pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi penyampaian materi dari Bapak Monri Fresnach Giliaro Tumbusyang, MPD, yang sangat luar biasa sekali. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk on mic dan on cam. Dipersilakan.
Ya, kepada teman-teman siapa yang mau bertanya dipersilahkan bisa melalui via chat juga. Nah, karena dari teman-teman kita masih sambil menunggu, saya ingin mau bertanya Bapak. Hmm, yang kita ketahui kan UKM banyak yang jarang untuk menggunakan marketplace. Nah, dalam pemasarannya, bagaimana penggerakan UMKM tersebut untuk berusaha menggunakan aplikasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, UMKM kita ini ya, saya cerita nih, saya itu jadi apa nama trainer ya di Kominfo itu di Digital Entrepreneurship Academy. Tiap tahun saya ngajar dari tahun 2021. Kemudian yang terjadi adalah memang benar tidak semua orang-orang yang memiliki usaha dia memanfaatkan fasilitas yang namanya internet. Saya tuh kadang-kadang bingung, Mbak, gini. Sebenarnya handphone itu buat apa sih gitu kan? Apa sih yang digunakan? Bagaimana sih caranya dia memaksimalkan potensi handphone itu? Dia cuma ya tadi cuma cari-cari info, cari apa? Dia nggak tahu tentang tentang yang namanya digital marketing itu. Jadi pada saat kita pelajari, oh ternyata baru mereka nggak. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan mereka tidak maksimal. Mungkin karena biasanya UMKM yang sudah jadi itu, apalagi pengelolanya ibu-ibu, itu dia memang fokus untuk memproduksi. Nah, ada satu peluang di mana para mahasiswa itu bisa bantu untuk menjadi jasa. Makanya tadi kan ada saya katakan jasa. Jasa membuat supaya mereka itu jasa content creator. Itu sangat diperlukan sekarang ini nih. Bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat satu content creator sehingga itu bisa dijual. Tapi ingatkan kalau mahasiswa pengen jadi content creator karena pangsa pasarnya itu usaha UMKM yang kecil-kecil, jangan jangan kasih tarif tinggi-tinggi, tapi tarif yang masuk akal lah. Misalnya satu kali posting 1 minggu itu Rp20.000. Karena dia mikir juga. Saya sering katakan salah satunya apalagi ada orang menggunakan vlogger ya, food vlogger. Jadi dia review makanan dan sebagainya. Itu bayarnya termasuk mahal, 1,5 juta dia bayar. Sedangkan kalau kita content creator paling cuma 100.000 1 bulan. Tapi nanti para mahasiswa yang memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni itu bisa bantu mereka. Jual saja dengan harga murah. Nanti kalian itu jadi adminnya, admin Instagramnya misalnya. Jadi tiap hari upload. Ini satu peluang pasar. Seperti itu jawabannya ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Iya, Ya. Airin.
Masih adakah pertanyaan dari teman-teman? Dipersilakan, masih ada waktu. Jika malu untuk apa bisa di room chat aja. Nah, di sini ada pertanyaan. Baik, Pak Toto, orang yang lebih banyak menjadi konsumen daripada inovator. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang inovator? Oke, saya ingin bertanya, salah satu penyebabnya seorang malas bekerja atau berwisata dikarenakan susah untuk konsisten dalam usaha. Oke, oke, ada saran, berarti ada 3 nih ya, saya jawab dulu ya. Dari Mawaddatur Rohmah, langsung saja saya jawab. Untuk memanfaatkan ia dan berwirausaha, langkah awal apa yang harus kita lakukan, Pak, bagi para pemula? Karena kebanyakan para pemula kebingungan harus memulai usaha dari mana. Ingatkan, kalau kita memanfaatkan AI ini, saya karena pendidik ya, jadi saya nyuruh mahasiswa harus banyak-banyak belajar. Belajar itu adalah, jadi gini, kita munculkan rasa ingin belajarnya itu tinggi. Bagaimana caranya kita bisa, oh saya pengen nih, bikin satu saja, kalau saya biasa gini ya, pengen kaya nggak? Gitu kan? Pengen Pak. Itu kalau saya bawa di kelas apa namanya DEA itu, saya tanya, pengen kaya nggak? Pengen punya penghasilan lebih nggak? Pengen belajar. Apa yang harus kita pelajari? Kita mulai. Kita ini pentingnya apa sih dulu? Kalau kita sudah punya wirausaha, kemudian kalian mungkin ada belajar namanya BMC ya, bisnis model Canva. Dilihat dulu apa permasalahannya. Usahanya udah bagus. Usaha makan misalnya, makanan Anda enak, harganya murah, Anda ramah, tapi yang jadi masalah adalah Anda itu tidak, promosinya kurang kuat, berarti promosi yang dikuatkan. Berarti belajar bagaimana caranya membuat promosi. Promosi lewat mana saja? Lewat IG. Pakai diri sendiri, berarti kita IG diri sendiri. Oh, harus menggunakan orang lain, berarti pakai food blogger. Itu terus kita pelajari. Karena ingatkan, bisnis digital ini dia tiap hari itu muter terus tuh, dia memperbarui tiap hari. Jadi jangan banyak bingung, dikerjain tapi sambil dihitung. Saya rasa para dosen-dosen wirausaha yang ngajar di Ande itu hebat-hebat tuh. Pasti bisa ngitung tuh masalah payback period, bagaimana menghitung promosi, bagaimana menghitung HPP dan sebagainya. Itu untuk Mawaddatur Rohmah. Kalau Melani, saya akan jawab pertama. Penyebab orang-orang Indonesia ini lebih banyak menjadi konsumtif daripada inovator. Bisa sih nggak usah jadi konsumtif. Salah satunya apa langkahnya? Itu aplikasi Oren tuh dihapus. Lihat di keranjang, coba kalian lihat masing-masing keranjang Oren itu. Keranjang Shopee pasti lebih daripada 99. Itu kan salah satu mikir, oh bagaimana saya nanti mau belanja. Itu adalah orang-orang konsumtif. Yang kedua adalah orang-orang Indonesia ini suka lihat temannya handphone baru, bagaimana caranya biar bisa punya handphone baru. Tas baru, bagaimana caranya punya tas baru. Zaman saya dulu tuh karena handphone tidak ada ya, jadi kami tidak konsumtif, kami hanya makan apa yang ada di hadapan. Ingatkan, gaya hidup tuh memiskinkan Anda. Ya, jadi jangan bergaya hidup, berdaya hidup, berdaya hidup. Ya, apa namanya? Berpola hidup saja. Makan ya makan, tapi nggak perlu dong. Mohon maaf nih, kalau ngopi, saya ngopi cuma kopi kapal api harga Rp4.000. Saya nggak mau ngopi di salah satu tempat yang besar, bayar 30.000. Ngantuknya, iya masih, asam lambung saya naik. Coba, para mahasiswa kalau ke kafe ngapain? Kan cuma update status doang. Ceritanya, apa sih bedanya di kafe dengan di rumah ngetik? Nggak ada. Suasananya juga lebih enak, tenang di rumah, tapi kalian berani menghabiskan 50.000 satu hari hanya untuk minum di kafe. Terus bagaimana? Ya di rumah aja nih ngetik atau kerja kelompok. Nggak perlu lah mahal-mahal. Itu konsumtif. Bagaimana cara menjadi seorang inovator? Kembali tadi. Belajar. Kita pengen apa? Passion kita apa? PG PAUD ini apa? Anak usaha dini. Berarti kita ini bisa jadi misalnya konseling untuk anak-anak yang dedek-dedek kecil itu, yang biasanya kan mama bapaknya itu kan menitipkan. Nah, kita tuh bisa bisa jadi salah satu tenaga yang ada di situ. Jadi inovator itu harus banyak belajar. Bukan berarti pada saat habis hari ini saya ngasih materi langsung besok jadi inovator. Inovator nggak bisa. Kita harus banyak belajar. Saat ini apa sih yang lagi tren? Kedepannya nanti apa sih yang lagi tren? Apa sih yang viralnya? Salah satu ada kalau mau pakai ini ya, Google Trends. Nah, itu bisa kita jadi inovator. Kita lihat nih apa yang lagi tren saat ini. Pakainya di Google Trends. Tuh salah satu situs yang bagus tuh.
Saya ingin bertanya, seorang malas bekerja atau berwirausaha itu dikarenakan susah untuk konsisten dalam usaha yang sedang dijalani. Apakah ada saran? Itu sebetulnya kalau kalau bukan malas ya, kalau sudah menjalani usaha itu sebenarnya bukan malas, mungkin lagi dalam titik jenuh. Jadi udah lagi capek sih sebetulnya, refresh. Nah, ini yang benar ada namanya me time itu. Ada namanya self reward itu benar. Karena kita sudah berusaha, sudah menjalani benturan ya, terbentur nih ke tembok. Stop dulu kita, saatnya untuk istirahat, pikirkan, baru kembali lagi. Ini kan dari awal aja udah malas ya, nggak bisa diapa-apain. Kalau udah malas itu namanya sifat ya. Jadi bagaimana kalau orang malas, ada sih musuhnya, namanya apa? Namanya the power of kepepet. Coba aja masalah yang terjadi di kalian, saya yakin nggak akan malas. Apa contohnya? Gini aja nah. Kalian yang dikasih tiap bulan uang sama orang tua, 1 bulan 1 juta misalnya, kalian langsung minta aja, bah, mak, minta uang 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini langsung dikasih, nanti 1 tahun nggak usah dikirim lagi, mak. 3 juta rupiah kalian beli jilbab. Jilbab kalian tuh kalian taruh di ujung pintu, kalian lihatin. Oh ya. Oke, itu caranya menjadi salah satu penyebab seorang malas bekerja atau berwirausaha. Karena kita kurang konsisten, betul. Karena kita juga nggak merasa dalam kesusahan saat itu. Coba saja nanti kalau kita dalam kesusahan, bakal nggak malas lagi deh. Saya yakin itu. Itu. Ya, untuk Melani, sebentar ya. Tuh Mbak Melani, 2 sudah saya jawab tuh. Oke, silahkan. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Jadi, nah di sini ada satu pertanyaan lagi Bapak di room chat. Izin Bapak, di sini masih ada pertanyaan satu lagi di kolom komentar. Oke. Saya akan jawab, apakah AI ini sebenarnya pada masa depan akan mencetak wirausaha dalam jumlah yang sangat banyak? Misalnya orang zaman sekarang tidak perlu pusing-pusing cari ide, tapi sudah bisa minta ke generate ide bisnis, konsep penjualan, bahkan nama sendiri dari AI, bahkan beberapa desain poster. Apakah AI membantu asisten dalam berwirausaha atau mungkin jadi malapetaka? Oke, oke, sebentar ya, sebentar, biar lebih maksimal. Tunggu sebentar.
Selama kita tidak bisa menguasai AI, kita dikuasai AI. Saya ini cuma akan bilang bahwa AI ini seperti pisau bermata dua ya. Bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Jadi kalau kita semuanya ngasih ke chatbot saja, misalnya gini, pada saat kita bikin bab 1 latar belakang masalah di skripsi, kita chat GPT bikinkan latar belakang permasalahan, gitu kan? Habis itu tag thread, habis itu Anda nanti pada saat Anda ajukan ke dosen penguji nanya, masa kalian bilang, bentar Pak, saya mau nanya chat GPT dulu, kan nggak mungkin, gitu kan? Jadi, wah, oke, itu ya tadi, itu contohnya ya. Strategi yang tepat memaksimalkan peluang usaha di bidang pendidikan di 5.0. Wah, ini banyak nih ya. Strategi yang tepat itu pokoknya saya tetap nyuruh kalian belajar aja. Strategi yang tepat memaksimalkan peluang usaha itu kalian lihat yang saat ini yang diperlukan di pasar itu apa. Nah, misalnya nih, oh ternyata saat ini orang perlu, ini kan lagi rame UTBK ya. UTBK itu jangan jadi joki kalau di UTBK, bagaimana bisa mengajar. Tuh ya. Jadi untuk memaksimalkan peluang usaha di bidang pendidikan itu, kita lihat trennya, kita lihat, oh ternyata ini yang diperlukan di pasar, kemudian pada saat kita lihat seperti itu, kita petakan, oh ini ternyata bisa saya kerjakan, baru nanti kita lakukan. Tanya juga sambil manfaatkan internet, cari di Google, cari di informasi teman sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Ansari itu strategi terbaik untuk mengelola resiko dan berwirausaha. Ada hitungannya itu. Ada menghitung HPP, ada menghitung payback period, titik balik modal, ada menghitung, itu ada hitungannya. Jadi sambil belajar lagi, identifikasi peluang usaha bisnis menguntungkan serta berpotensi di pasar, lihat di sekitar kita. Lihat sekitar kita, kira-kira untuk di daerah kita ini lagi perlu apa? Lihat aja sumber daya kita. Kalau misalnya Mas Ansari ini orang kandangan, maka kita perlu bikin dodol kandangan tapi rasanya yang berbeda. Terus lihat dari kemasannya, terus bagaimana cara memasarkannya. Itu peluang pasar. Kan saat ini kan orang banyak just tip. Nah, jadi bisa itu peluang pasarnya itu menjadi orang yang open just tip seperti itu. Itu untuk Ansari. Oh, gitu. Habis deh kayaknya. Ya mudah-mudahan bisa cukup terjawab tuh. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Berhubung kita juga keterbatasan waktu, maka dari itulah penyampaian materi dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semua yang sangat luar biasa keren dan kece abis. Jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya-tanya kepada Pak Mondri Freknes Giliran Rambut Tumbuh Siang, MPD, bisa saja melalui sosial media yang tertera. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mondri Freknes Giliran Rambut Tumbuh Siang MPD selaku pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator, rekan-rekan, para penang-penangan materi kita Bapak Menteri
penyerahan berupa sertifikat pada Bapak yang bisa dokumentasikan. Suara Mas Agung nggak kedengeran di saya. Permisi Bapak, apakah ini sudah terdengar? Ya, boleh. Oke. Mungkin selanjutnya melakukan penyerahan kenangan berupa sertifikat terlebih dahulu, penyerahan sertifikat. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama yang akan diarahkan juga oleh divisi PDD yang bertugas untuk mengaturkan posisi dokumentasi yang baik. Mungkin kepada peserta bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama ini biar muka-muka inovator untuk masa depan Indonesia kelihatan di dokumentasi kali ini. Ada divisi PDD bisa mengambil alih dan mengarahkan Baik, kepada seluruh peserta diharapkan untuk on cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, untuk halaman pertama, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk halaman yang kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk halaman yang ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada divisi PDD yang telah mengambil foto bersama tadi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin kembali oleh Saudara Ahmad Abdillah. Kepada Saudara Ahmad Abdillah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan ini dapat menjadi bekal amal saleh kita serta membawa pada keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di room online ini
memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian kegiatan kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Abdillah. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara sudah kita lewatkan. Kita tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, kepada panitia mungkin bisa mengirimkan link presensi kepada peserta di kolom chat, dan pada peserta diharapkan dapat mengisi presensi dengan menyertakan bukti kehadiran berupa screenshot atau tangkapan layar dari kegiatan ini agar dapat diproses bukti kehadirannya nanti. Marilah kita tutup acara webinar Kewirausahaan Muda UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Makmurat tahun 2024 ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Monri Fraidniki Gilian Ratumbusyang MPD, yang telah memberikan banyak ilmunya, yaitu ilmu-ilmu baru kepada kita semua, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah bersemangat untuk berhadir pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekeliruan ataupun ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Saya Agung Sujati selaku Master of Ceremony izin undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pada kasih. peserta yang sudah mengisi link presensi dapat meninggalkan Zoom meeting. Dan bagi yang belum, dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu sebelum meninggalkan agar bukti kehadirannya dapat diproses oleh panitia nantinya. Kepada Bapak kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah memberikan banyak ilmu-ilmu baru kepada kami semua. Mohon maaf ya dari saya ya kalau tidak bertemu maksimal. kembali Bapak. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta yang sudah berhadir bisa mengisi presensi untuk bukti kehadiran pada hari ini, yaitu dengan menyertakan bukti kehadiran berupa tangkapan layar atau screenshot ataupun foto saat Anda mengikuti kegiatan ini. Untuk link presensi ada di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh panitia. Jika sudah mengisi link presensi tersebut, bisa meninggalkan Zoom meeting ini dan bisa melakukan kegiatan kalian yang lainnya. Terima kasih.
Diinformasikan kembali kepada para peserta yang sudah selesai mengisi link presensi dapat meninggalkan Zoom meeting ini, dan bagi yang belum dipersilakan untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan lewat chat Zoom dengan menyertakan bukti kehadiran baik tangkapan layar ataupun foto saat mengikuti kegiatan ini. Diinfokan sekali lagi kepada para peserta webinar pada hari ini, kegiatan sudah selesai dan link presensi sudah dikirimkan melalui chat Zoom. Silakan untuk mengisi link presensi agar proses kehadiran dapat diproses oleh panitia.